Ada pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang baik, di mana kita bisa belajar banyak hal. Nah, pengalaman ini tidak harus kita yang mengalami, tapi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Hari ini saya mau membagikan tentang pengalaman saya ketemu dengan salah seorang sales. Sebenarnya nggak ketemu juga sih, tapi berkomunikasi dengan seorang sales, dan di mana ini bisa kita pelajari bahwa banyak sekali kesalahan yang dia lakukan. Pertama-tama saya tampilkan dulu deh chatnya seperti ini. Dia ngechat ke saya. Jadi kalau untuk konteks lengkapnya, ceritanya gini. Saya mencari suatu bahan, yaitu STPP tadi. Saya telepon ke kantornya karena saya cari supplier baru. Kondisinya di sana tidak ada tim salesnya. Oke, lalu saya berikan nomor kontak, dan besoknya saya baru dihubungin, dan dihubunginnya bukan di telepon ya, tapi langsung di chat seperti itu. Nah, Anda perhatikan. Oke, kalau dari sana kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dan harus kita hindari kalau kita mau berjualannya lebih efisien lagi? Yang pertama, sebelum kita masuk ke chatnya tadi, kita perlu memperhatikan bahwa konteksnya adalah saya menghubungi hari sebelumnya, dan saya dihubungi lewat chat itu sekitar jam 2.30 sore. Dimana ini berarti jeda waktunya cukup panjang, dan buat saya, seorang sales tidak boleh banyak membuang waktu. Kenapa? Gini. Satu, kita tidak pernah tahu kondisi customer itu gimana. Apakah dia urgent atau enggak. Kalau misalkan nih, saya kasusnya urgent cari STPP tadi, dan ditunda sampai sekian lama, berapa besar kemungkinan saya sudah beli dari orang lain. Nah, kalau sudah gini, sayang kan? Jadi buang-buang peluang untuk closing. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang seharusnya dilakukan itu sebaiknya adalah berhubungan langsung, entah itu telepon atau ketemu, jangan lewat chat. Nah, ini mungkin agak kontradiksi, karena zaman sekarang seiring berjalannya teknologi, banyak orang lebih suka chat karena tidak perlu telepon dan komunikasi dan sebagainya. Padahal tahu nggak, chat itu bisa menyebabkan banyak salah paham. Satu, mungkin Anda menyampaikan suatu chatting konteks itu bagus maksudnya, tapi kalau ternyata yang baca moodnya sedang jelek, hasilnya gimana? Bisa jadi kalimat yang seharusnya enak diterimanya nggak enak. Makanya itu bahayanya chat, sebisa mungkin kalau bisa dihindari. Nah, oke. Sekarang masuk ke chatnya. Nah, kalau Anda perhatikan kembali di sana, kira-kira apa yang harus dihindari? Yang pertama, si sales tadi, dia tidak menanyakan apapun tentang hal yang saya inginkan. Dia langsung nembak, Pak, saya X dari PT X, kami memang jual STPP, dan langsung memberikan harga. Jadi satu, dia nggak ngerti saya ini cari STPP karena apa. Dan yang kedua, di awal pembicaraan dia langsung nembak harga. Pertanyaannya, kalau barang ini yang dijual tadi harganya kompetitif dan dia bisa yakin tuh lebih murah dari pasar, itu oke. Faktanya, dia sudah menyampaikan kan, barang kami ini lebih mahal daripada XRRC Cina karena kualitasnya bla 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 bla. Nah, di awal dia sudah menyampaikan itu, dia tahu berarti bahwa kondisi barangnya itu secara harga nggak kompetitif, lebih mahal, dan dia tidak coba mencari apa alasan saya cari STPP tadi, tapi langsung menawarkan harga. Sehingga apa? Yang saya terima begitu buka chatnya, dia bilang seperti itu, ya sudah, saya langsung konsennya di harga, saya langsung cek harganya, dan ternyata harganya dia sekitar 35% lebih mahal daripada existing supplier saya. Kira-kira kalau Anda di posisi saya, apa yang akan Anda lakukan? Hal yang saya balas adalah, nomor satu, yang pertama langsung saya balas adalah, Pak, maaf, harganya ini nggak salah. Saya langsung seperti itu, dan saya sampaikan, kok harganya tinggi sekali, 35% di atas kompetitor. Coba bayangkan, Anda jualan produk, harganya ya anggaplah harganya masih sama deh, kompetitif. Tapi Anda berusaha untuk dapat customer dari supplier lain, dan Anda tidak tahu masalahnya, cuma langsung nyampaikan harga seperti itu. Kira-kira yang akan disampaikan customernya apa? Pak, bisa lebih murah enggak? Langsung tawar-menawar harga, dan Anda tidak akan punya power. Kembali sih, kalau dibilang apakah cara ini salah 100%? Enggak. Ini bisa berfungsi selama Anda memastikan harga produk Anda jual itu memang lebih murah dari pasaran. Tapi kalau kasusnya berbeda, sama atau bahkan Anda lebih mahal, cara ini nggak akan jalan. Hal yang seharusnya dilakukan adalah satu, Anda harus cari tahu dulu apa sebenarnya yang menyebabkan si customer itu cari barang tadi. Contoh kayak kasus saya tidak cari harga yang lebih murah kok. Faktanya saya mencari supplier baru karena ada shortage, di mana supplier existing saya, dia barangnya terlambat sehingga saya butuh. Kalau konteksnya dia benar dan harganya dia masih
ya oke lah lebih mahal, dan dia bisa mendapatkan value dari saya, seharusnya saya tidak akan terlalu keberatan. Tapi karena dia nggak tahu apapun, dia nggak dapat kenapa kok saya cari dan sebagainya, dan langsung membuka di harga, otomatis saya akan langsung nawar harga, dan ketika saya lihat harganya 30% lebih mahal, saya pun nggak tertarik untuk tanya apa yang menyebabkan lebih mahal dan sebagainya. Jadi ya sudah, saya anggap semua barang ini sama, dia tidak ada value, dia langsung harganya mahal, ya sudah, bye-bye deh. Jadi hal yang ingin saya sampaikan hari ini, kalau Anda seorang sales dan Anda dapat customer masuk, ingat, yang pertama, customer kalau menghubungi Anda, biasanya itu ada sekitar dua kemungkinan. Satu, mereka sudah siap beli, mereka sudah tahu masalahnya apa, tinggal masalah Anda bisa closingnya. Atau yang kedua, mereka sedang dalam tahap yang, oke, aku butuh barang ini, tapi masih ada sedikit keraguan. Kalau sudah masuk dua tahap ini, biasanya closingnya itu lebih mudah. Dengan catatan, Anda bisa dapat sebenarnya apa yang mereka cari. Ingat, barang itu tidak selalu menentukan bisa closing atau tidak, tapi benefit yang didapatkan oleh si customer itu yang akan menentukannya. Contoh kayak tadi saya cari STPP, saya nggak cari yang harganya murah kok, tapi saya cari supplier yang bisa stoknya ready dan kualitasnya oke. Dalam arti oke itu bukan yang bagus, tapi yang bisa diterima. Jadi selama kualitasnya bisa diterima, dia bisa menjamin supply-nya bagus. Jadi saya nggak tersendat seperti supplier saya yang lama. Saya bisa terima hal itu. Tapi karena dia di awal sudah bahas harga, ya sudah, saya bahas harga juga. Dan ketika lebih mahal, ya saya nggak akan tertarik. Nah, intinya, kalau harganya lebih mahal, Anda harus cari apa sebenarnya jadi masalah, apa value yang diinginkan customer, bukan cuma bahas harga saja.